Baik, selamat siang anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. materi saya tidak lama, insya Allah anak-anak masih sempat pergi salat Jumat sebentar. Oke, Pak. untuk narkoba yang perlu anak-anakku tahu itu, narkoba itu zat yang berbahaya. Mungkin sudah sering sekali didengar apa itu narkoba. Narkotika ya Pak. Nah, narkoba itu pengertiannya ini. Dia singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Itu merupakan zat dan bahan yang bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang dan menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Jadi, seseorang yang mengkonsumsi narkoba, apapun jenisnya, itu jiwanya akan terganggu dan dia akan kecanduan atau ketergantungan. Itu. Nah, apa beda narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya? Bahan berbahaya ini biasa juga disebut ada zat aditif. Zat aditif. Jadi narkoba atau nafsa itu singkatan yang sama. Jadi sahnya itu zat aditif. Nah, untuk narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu bahan sintesis atau semi-sintesis, yang dapat memicu turunnya perubahan kesadaran, hilangnya rasa, bisa menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Contohnya itu ada heroin, kokain, ganja, morfin, dan lain-lainnya. Jadi kategori narkotika ini kategori bahan berbahaya yang paling awal ada di muka bumi dan disalahgunakan. Semisal morfin pada zaman perang dunia dulu, zaman perang, morfin digunakan itu oleh tentara yang terkena tembak, itu dia menyuntikkan morfin ke tubuhnya untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, zaman sekarang disalahgunakan. Jadi bahan yang narkotika ini ketika disalahgunakan akan menyebabkan ketergantungan. Nah, ini contoh-contohnya, ada ganja, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Ada juga jamur-jamur, mungkin yang bahasa keseharian mungkin pernah kenal jamur tai sapi. Itu semua kalau dikonsumsi itu bisa menyebabkan rusaknya kejiwaan kita dan ketergantungan. Nah, untuk psikotropika sendiri itu zat semisintesis baik alami atau tidak selain narkotika. Jadi selain narkotika itu ada zat-zat lain yang juga merusak susunan saraf pusat, dalam artian bisa merusak kesadaran kita dan menyebabkan perubahan pada aktivitas seperti mental, perilaku. Jadi biasa pengguna psikotropika itu cenderung jadi orang yang sering melamun ataukah jadi orang yang sangat beringas, jadi brutal. Itu biasa terpengaruh oleh zat-zat psikotropika yang dia konsumsi. Jadi contohnya ini sabu-sabu, mungkin pernah dengar tramadol atau obat-obat daftar G lainnya, itu semua obat-obat penenang yang biasa disuntikan atau dikonsumsi oleh orang yang punya gangguan jiwa. Tapi kalau dikonsumsi oleh orang yang sehat yang tidak punya gangguan jiwa, otomatis dia akan terganggu kejiwaannya. Jadi kalau orang sehat yang konsumsi bahan-bahan yang tidak dianjurkan, itu dia akan terganggu susunan sarafnya, merusak kejiwaan sampai menyebabkan kecanduan. Ujung-ujungnya kalau kecanduannya tidak terpenuhi, ya bisa saja menyebabkan kematian. Gitu. Nah, bahan berbahaya lainnya tentunya selain narkotika dan psikotropika. Mungkin anak-anakku sering melihat atau ada yang bertetangga atau berteman dengan yang sekarang tren itu yang isap-isap lem, atau juga yang rokok elektrik, vape ya.
minuman alkohol. Ini yang termasuk zat-zat aditif atau bahan berbahaya lainnya, di mana zat-zat ini juga bisa mempengaruhi psikoaktif atau susunan saraf manusia. Jika dikonsumsi berlebihan, tentunya menyebabkan kecanduan. Saya yakin di antara anak-anakku ada mungkin yang sudah kecanduan merokok. Nah, itu bisa, kalau merokok masih bisa dihentikan kecanduannya. Tapi kalau zat-zat yang berbahaya sebelumnya seperti narkotika dan psikotropika, untuk menghentikan kecanduannya itu perlu terapi khusus. Perlu terapi khusus. Kalau hanya kecanduan merokok atau kecanduan lem, rokok elektrik, kecanduan minuman alkohol, balok dan lain-lain, itu masih bisa diterapi ringan. Masih bisa dari keinginan diri sendiri untuk mau berhenti. Tapi kalau sudah kecanduan bahan psikotropika lainnya, itu perlu terapi khusus. Itu butuh sentuhan perawat atau sentuhan rumah sakit untuk menyembuhkan kecanduan dari bahan-bahan tersebut. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa narkoba atau narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya itu adalah zat-zat yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Bagi tubuh kita, apalagi untuk anak-anakku yang masih masa pertumbuhan. Masih masa pertumbuhan. Mungkin ada yang masih bisa tumbuh 3-4 cm di usia sekarang, tapi kalau terpapar dengan bahan-bahan berbahaya ini, hormon pertumbuhannya bisa terganggu. Jadi susah untuk mau tambah tinggi atau mau mungkin lebih gemuk, lebih berbentuk badannya, itu agak-agak susah. Itu kalau anak-anakku sudah mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya ini. Sering saya lihat ada anak-anak yang kurus, ceking, hanya gara-gara kecanduan lem, atau mulai dari SD sudah sering merokok, ataukah bertetangga atau serumah dengan orang-orang perokok. Itu biasa badannya tidak tumbuh besar, tidak tumbuh kekar, sehat dan segar. Itu mungkin ada yang tinggi besar tapi badannya tidak segar, tidak kokoh karena terpapar asap rokok. Gitu. Jadi bahan-bahan inilah yang bahan-bahan berbahaya yang ada di sekitar anak-anakku yang perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Anak-anakku yang bisa menghindari, sebaiknya menghindari. Kalau ada di pergaulan di rumah, di tetangga yang dikenal sudah pengguna narkoba, itu sebaiknya di anak-anakku hindari. Itu satu yang biasa dibilang, kalau bukan di sabu-sabu berarti bukan narkoba. Nah, ini yang salah. Jadi narkoba bukan hanya sabu-sabu anakku. Lem-lem itu, lem rokok, kecanduan isap bensin dan lain-lainnya, rokok elektrik, bahkan rokok biasa pun itu sudah tergolong narkoba. Itu yang perlu anak-anak hindari supaya tidak kecanduan. Nanti kalau sudah punya penghasilan sendiri, sudah bisa menghidupi rumah tangga, sudah bisa belanja dari uang sendiri, silakan mau digunakan untuk apa. Tapi kalau sekarang masih pakai uang dari orang tua, mohon tidak dibelanjakan untuk bahan-bahan berbahaya tadi. Saya rasa itu saja pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang lulus di SMA 16 tahun ini tidak ada yang terpapar oleh narkoba. Sekian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.